Dean James ingin segera bela timnas Indonesia. Inilah calon asisten lokal kelima yang diinterview Patrick Kluivert. Here we go, Sandy Walsh segera berseragam Yokohama Marinos. Bersiap, FC Barcelona segera datang ke Jakarta. Real Madrid dikeroyok dan dituntut oleh klub-klub La Liga. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil laga tunda Serie A, Inter Milan secara mengejutkan kalah telak di markas Fiorentina 3 gol tanpa balas. Gol dari pasukan Rafael Palladino di laga ini masing-masing dicetak oleh Luca Ranieri di menit ke-59 serta brace dari Moise Kean di menit ke-68 dan 69. Hasil ini membuat La Viola berada di peringkat 4 dengan 42 poin, sementara Nerazzurri masih berada di peringkat 2 dengan 51 poin. Beralih ke hasil dari perempat final Copa del Rey, di mana Barcelona sukses melangkah ke semifinal setelah mencukur tuan rumah Valencia 5 gol tanpa balas. Parade gol Blaugrana di laga ini dicetak oleh Ferran Torres dengan hat-tricknya di menit ke-3, 17, dan 30, serta masing-masing gol dari Fermin Lopez di menit ke-23, serta Lamine Yamal di menit ke-59. Kemenangan besar juga diraih oleh Liverpool saat mencukur tamunya Tottenham Hotspur 4 gol tanpa balas dalam laga leg kedua semifinal Carabao Cup. Masing-masing gol dari Cody Gakpo, Mohamed Salah, Dominic Szoboszlai, dan Virgil van Dijk membuat The Reds menang agregat 4-1 dan berhak lolos ke final menantang Newcastle di Wembley 16 Maret mendatang. Kekalahan 4 gol dari Liverpool di Anfield membuat Spurs dikecam. Sebab menurut Mirror, The Lily Whites kalah secara memalukan dengan catatan tidak satu pun menciptakan tembakan ke arah gawang Liverpool. Ini adalah rekor pertama Spurs di bawah asuhan Cenk Postecoglou. Legenda mereka Harry Redknapp mengecam kekalahan memalukan ini. Ia merasa kasihan pada pemain muda Spurs yang tanpa perlawanan dan mengkritik keras strategi Postecoglou. Berikutnya ada kabar dari Marcus Rashford yang dilaporkan The Sun sedang rajin berlatih di klub barunya Aston Villa. Rashford memilih untuk tidak mengambil cuti libur seperti rekan-rekannya, melainkan mengajukan diri untuk berlatih ekstra. Sejak diresmikan sebagai pemain baru The Villains, Rashford hanya berkutat dengan serangkaian latihan berat. Ia mengaku merasa nyaman di lingkungan barunya ini dan ingin membuktikan bahwa ia bukan pemain yang malas. Sementara itu dari Manchester tersiar kabar bahwa bek setan merah Lisandro Martinez telah dipastikan absen hingga akhir musim akibat cedera yang dideritanya saat laga melawan Crystal Palace. Goal melaporkan pada hari Kamis 6 Februari, pihak Red Devils merilis pernyataan bahwa bek asal Argentina itu mengalami cedera ACL dan akan menjalani proses perawatan dalam jangka panjang bahkan pasca musim ini berakhir. Beralih ke kabar dari Spanyol, Diario AS melaporkan bahwa Real Madrid kini sedang dituntut oleh klub-klub La Liga. Kamis 6 Februari, petinggi klub La Liga berkumpul tanpa petinggi Real Madrid menanggapi isu tekanan pada wasit di La Liga. Petinggi klub La Liga sebagian besar muak dengan langkah El Real yang mengecam wasit lewat Real Madrid TV, bahkan sampai mengirim surat agar Presiden RFEF mundur. Dua petinggi klub La Liga yakni Gil Marin dari Atletico dan Del Nido dari Sevilla akan memimpin klub di La Liga untuk mengajukan tuntutan hukuman pada El Real. Dari Spanyol, kini pindah ke kabar dari Italia. Menurut laporan Football Italia, fans AS Roma telah dilarang hadir dalam lawatannya ke markas Venezia Minggu 9 Februari. Larangan tersebut dikarenakan di laga sebelumnya, fans Venezia terlibat bentrokan keras dengan fans Udinese. Pasalnya, Ultras Roma dan Udinese memiliki hubungan kedekatan yang luar biasa. Otoritas setempat dilaporkan khawatir akan terulangnya bentrokan sebagai tindakan balas dendam dari para pendukung Giallorossi.
Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari Jerman. Bundesliga News melaporkan bahwa Dortmund telah resmi memecat direktur teknis mereka, Sven Mislintat, per 6 Februari. Keputusan pemecatan pria 52 tahun tersebut langsung disampaikan Direktur Olahraga Lars Ricken. Menurut laporan, permasalahan internal antara Mislintat dengan Lars Ricken dan Sebastian Kehl jadi alasan pemecatan. Ada laporan yang mengatakan bahwa Mislintat selama ini bertindak di luar kewenangannya dan mencoba mengambil alih posisi Lars Ricken dan Sebastian Kehl. Kita terbang ke Prancis, di mana PSG mendapatkan lawan muda dari hasil undian babak perempat final Coupe de France. Get Football News France melaporkan bahwa undian perempat final Coupe de France musim ini telah selesai digelar 6 Februari malam. Hasilnya, PSG hanya akan bertemu dengan klub Liga 3 Prancis yakni Stade Briochin. Klub Ligue 1 lainnya yakni Brest juga mendapatkan lawan muda yakni klub Liga 2 Prancis, USL Dunkerque. Berikut hasil lengkap undian babak 8 besar Coupe de France. Selanjutnya ada kabar dari Liga Arab Saudi yang telah mengubah kebijakannya dari yang dulunya getol merekrut pemain berlabel bintang, namun kini beralih ke perekrutan para pemain muda. The Guardian melaporkan bahwa fokus tersebut adalah langkah baru yang coba dilakukan petinggi Saudi Pro League dalam beberapa musim mendatang. Para petinggi tersebut tidak ingin liganya hanya dikenal sebagai rumah pensiunan para bintang. Menurut mereka, hadirnya pemain muda seperti John Duran, Matteo Dams, Unai Hernandez, hingga Caio Cesar menjadi bukti bahwa kebijakan baru tersebut telah dimulai. Berikutnya ada kabar dari Brazil, di mana mantan pemain Real Madrid Marcelo Vieira telah resmi mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola per 6 Februari. Marcelo pensiun di usia 36 tahun. Ia terakhir bermain di Fluminense pada November tahun lalu. Selama karirnya sebagai pesepak bola, ia telah mengukir 30 trofi bersama klub maupun timnas Brazil. Beberapa ucapan pensiunnya Marcelo pun membanjiri, terutama dari mantan rekan-rekannya seperti CR7 maupun mantan klubnya Real Madrid. Sementara itu, dari Belanda, tersiar kabar bahwa pemain keturunan Indonesia yang berseragam Go Ahead Eagles, Dieng James, mengaku ingin segera gabung timnas Indonesia. Bek sayap kiri 24 tahun itu mengaku punya darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Surabaya. Meski belum dihubungi PSSI kepada Football Premier, dirinya mengaku sangat percaya diri dan layak untuk gabung skuad besutan Patrick Kluivert. Berikutnya ada kabar dari Sandy Walsh yang menurut beberapa media Belgia akan segera hengkang ke Liga Jepang. Wartawan asal Belgia, Jonas van de Veer, menyebut Sandy Walsh kini sedang dalam perjalanan menuju Jepang, tepatnya ke Yokohama. Menurutnya, Walsh akan segera bergabung dengan salah satu klub raksasa Jepang, Yokohama F. Marinos. Kepindahan ini akan segera diumumkan pada akhir pekan ini, termasuk detail nilai kontrak dan juga gajinya. Dari tanah air, ada kabar bahwa nama kelima calon asisten lokal timnas Indonesia baru saja selesai diinterview oleh Patrick Kluivert dan juga tim. Ia adalah Andika Mulya Pratomo. Meski namanya tak sekeren Zulkifli Syukur maupun Kurniawan, Andika Mulya ini punya lisensi kepelatihan AFCA. Mantan pelatih interim dan fisik Persipal Palu ini mengaku bangga bisa mendapatkan kepercayaan untuk interview. Tak lupa, ia juga mengabadikan momen foto bersama dengan Patrick Kluivert dan juga tim usai interview. Selanjutnya ada kabar yang disampaikan oleh staf ahli Menpora Hamdan Hamidan yang mengatakan bahwa program naturalisasi pemain diaspora Belanda diprediksi akan diberhentikan 10 tahun lagi. Hal itu dikarenakan stok pemain diaspora Belanda akan habis, mengingat mereka hanya berasal dari kelompok Indo yang repatriasi ke Belanda pada rentang tahun 1940 hingga 1950. Hamdan menyebut tim riset diaspora di Kemenpora mulai mengalihkan fokus ke pemain diaspora dari negara lain seperti Australia yang masih berstatus generasi pertama. ESPN melaporkan bahwa pihak Premier League kemungkinan akan menguji coba teknologi offside VAR semi-otomatis atau SAOT sebelum musim ini berakhir. Meski belum disebutkan kapan tanggal pastinya, namun teknologi tersebut sudah disetujui oleh semua klub Liga Inggris. Teknologi ini dimaksudkan agar mempercepat pemeriksaan offside yakni hanya 31 detik saja. Selain cepat dan akurat, SAOT ini juga tidak lagi hanya menampilkan visual garis saja dalam pengecekan offside, melainkan visualisasi grafis yang lebih detail.
Masih dari Liga Inggris, Arsenal memilih liburan ke Dubai setelah didepak Newcastle di Piala Liga Inggris kemarin. Kekalahan telak itu membuat Mikel Arteta butuh suasana segar dan akhirnya memilih memindahkan latihan ke Dubai, Uni Emirat Arab. The Gunners akan sepekan berada di Dubai untuk latihan di cuaca yang hangat. Hal itu sekaligus untuk memulihkan energi sebelum menghadapi Leicester City 15 Februari mendatang. Sementara itu, Manchester United kabarnya mengincar Jean-Philippe Mateta. Menurut jurnalis Grammy Bailey, pemain bernomor punggung 14 itu kontraknya berakhir pada 2027. Chelsea dan Newcastle United juga ikut memantau pemain seharga 9 juta euro itu. Kabarnya, Mateta masih belum jelas masa depannya. Crystal Palace belum meyakinkan sang pemain untuk tanda tangan perpanjangan kontrak. Dari Jerman, tersiar kabar bahwa pemain Bayern Munchen, Harry Kane, dilaporkan oleh 90 Min akan segera mengaktifkan klausul pelepasannya musim panas nanti. Jika Kane ditebus oleh klub lain, maka harga jualnya berkisar 80 juta euro. Jika tidak ada yang menebus, maka harga klausul pelepasan Kane akan turun di tahun 2026, yakni hanya 65 juta euro saja. Kontrak Harry Kane sendiri baru akan habis pada tahun 2027 mendatang. Beralih ke kabar lainnya dari FC Barcelona yang mengumumkan akan segera datang ke Indonesia. Goal melaporkan bahwa FC Barcelona Academy yang terkenal melahirkan bakat-bakat seperti Lionel Messi maupun Lamine Yamal akan mengadakan training camp di Indonesia. Pelatihan ini akan terbuka bagi laki-laki dan perempuan berusia 8 hingga 18 tahun dan bakal berlangsung dari tanggal 23 hingga 27 Juni 2025 di T-Botol Ayo Arena. Berikutnya berita soal Neymar. Ia yang kembali ke klub lamanya, Santos, akhirnya menjalani debut menghadapi Botafogo SP di ajang Campeonato Paulista. Ribuan fans sudah menunggu aksi Neymar di dalam stadion. Namun debut Neymar itu berakhir tak meyakinkan. Santos harus ditahan imbang Botafogo SP. Neymar nyaris mencetak gol di laga ini, tapi sayang sepakan kaki kirinya ditepis kiper Botafogo SP. Klub Serie A, Como, yang telah meresmikan tahapan pembangunan Stadion Giuseppe Sinigaglia bekerja sama dengan pemerintah kota Como dan perusahaan firma arsitektur Populous melaunching tahapan pembangunan stadion mulai dari proses desain dan persetujuan pada Mei 2026. Lalu konstruksi tahap pertama pada Oktober 2027 dan tahap konstruksi kedua akan dilakukan pada Agustus 2028. Selama tahapan pembangunan tersebut, Como juga akan melibatkan masukan dari fans dan penduduk setempat. Di Turin, Niccolò Fagioli yang akan pindah ke Fiorentina mengucapkan perpisahan kepada Juventus lewat sosial medianya Instagram. Ia mengucapkan salam perpisahan itu penuh emosional sebab dirinya sudah bersama Juventus selama 11 tahun lamanya. Dalam ucapannya, dia menyebutkan beberapa nama-nama legendaris Juventus, di antaranya Massimiliano Allegri, Gianluigi Buffon, dan yang paling fenomenal adalah Cristiano Ronaldo. Dari Liga Prancis alias Ligue 1, pelatih Stade Bretois, Eric Roy mengkritik jadwal Ligue 1 lantaran timnya merasa tidak diperlakukan berbeda dengan PSG. Pasalnya, setelah laga menghadapi PSG di fase gugur Liga Champions 3 hari kemudian, Brest harus melawan Auxerre 15 Februari. Sementara PSG mendapatkan jeda 4 hari dari pertandingan melawan Brest di Liga Champions ke laga menghadapi FC Toulouse di Ligue 1. Jika kami tidak dihormati, kami tidak akan menghormati orang lain, kata Eric Roy, dikutip Get Football News France. Selanjutnya ada kabar dari sepak bola tanah air bahwa Patrick Kluivert telah selesai melakukan proses interview kepada 4 calon asisten pelatih lokal timnas Indonesia. Keempat calon yang diseleksi langsung untuk bertatapan muka dengan Kluivert dibocorkan oleh salah satu calon yakni Kurniawan Dwi Yulianto. Menurut pemain berjuluk si kurus itu, keempat calon tersebut adalah dirinya sendiri, Zulkifli Syukur, Bima Sakti, dan Eko Purjianto. Dari tahapan interview ini, nantinya Kluivert akan memilih 2 asisten.